Marco itu gimana? Wow, amazing banget. Amazing banget. Aku tuh terpesona banget. Marco kayak malu. Iya, jadi Dengerin ya. Diangkat. Oh, belum rapi. Boleh diangkat? gimana kayaknya? Yes, keren banget. Halo semuanya, balik lagi di Podstars. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari peserta didik hebat dari SMP Taruna Bangsa. Ada Marco. Hai dulu, say hi guys. Dan kali ini saya hostnya nggak sendiri karena ada Jessica juga. Host baru, host magang nih. Oke, sebelum masuk sedikit informasi kalau Marco ini berhasil untuk menjuarai OSM bidang matematika seprovinsi, betul ya? Nasional. Oh, nasional ternyata. Oh my god, keren banget dan dapat medali emas dengan jumlah skor sempurna terbanyak. Tepuk tangan untuk Marco. Sebenarnya Miss Vanes penasaran banget, jujur kita nggak bisa matematika, jujur ya Jess ya. Jessica matematika gimana? Yang kayak Agak susah ya. Marco, kegiatan sehari-harinya ngapain sih? Palingan kalau MTK sih ya latihan soal aja tiap hari gitu loh. Terus kalau misalnya ada yang belum dipelajarin juga ya belajar aja gitu. Walaupun mungkin kayak babnya masih lama. Nanti kan kayak pas sudah muncul, pas sudah datang pelajarannya gitu, kita tuh udah biasa gitu. Terus latihan soal udah gampang aja gitu. Oke, jadi kegiatan sehari-harinya belajar dan latihan soal, betul ya? Jessica, kalau Jessica sendiri ngapain sehari-harinya? Beatbox kalau nggak salah ya? boleh beatbox ya, beatbox. Iya, beatbox. Dengerin ya. Jadi yang mau bakat ya Jessica adalah beatbox ya. Iya, beatbox. Ini sebenarnya buat ini ya, buat konten nanti di ini. Tepuk tangan dong buat teman-teman. Aduh, jadi canggung gini Jess. Oke, Marco misalnya sendiri penasaran. Kira-kira pertama kali Marco punya passion atau punya bakat di matematika, pertama kali sadar banget itu pas kapan? Kalau matematika sih kayaknya udah lama banget dah. Waktu itu soalnya juga kan sama papa aku juga disuruh belajar gitu, pertambahan, pengurangan, perkalian. Terus kan akunya juga kan mau kan gitu loh. Waktu kapan ya itu? Kelas SD? kelas 1 kali ya, nggak tahu. Terus juga waktu kelas 3 gitu. Kelas 3 yang kalau olimpiade pertama kali itu kelas 3 gitu, pas aku pertama kali ikut MIMO, Malaysian International Mathematics Olympiad. Oh my god, langsung Malaysian, iya. Jessica, Terus pas kamu kan katanya kamu kelas 1 ya, itu kayak dilesin sama bapak kamu. Itu tuh pas kamu ngerasa belajar Otodidak? langsung dari papaku. wow, emang udah genetik kali ya, Iya. DK-nya. Terus gimana tuh pas kamu kayak ketemu sama matematika tuh kamu kayak langsung ngerasa, wah ini sih bidang aku kayak gitu, atau kamu Kesulitan menemukan dulu. iya Enggak kesulitan. juga, kayak maksudnya kayak soalnya pertama kali juga kan aku sebenarnya juga yang aku suka juga banyak gitu loh, kayak aku juga suka sains gitu. Jadi pertama kali juga kan pas kelas bintang gitu, aku lolos dua-duanya, MTK sama IPA juga bingung banget gitu. Terus Tapi akhirnya ya udah yang mana aja, MTK aja gitu. Oh, jadi hatimu full of MTK ya sekarang ya, luar biasa loh. Nah, teman-teman, kalau tadi Marco nge-spill dikit, di sini ada peran orang tua, bener ya Jess ya? Peran orang tua yang mendampingi Marco dari kecil sehingga Marco bisa jadi anak hebat ya sekarang. Tapi bukan hanya
dari orang tua doang, tapi juga ada teman-teman hebat di belakang sana yang mendukung Marco sehingga Marco jadi hebat sekarang. Dan kita ada kedatangan bintang tamu lainnya, ada teman-teman dari Marco. Ini heboh nih. Kameranya di sana BTW. Iya. Hai, boleh kenalan dulu. Perkenalkan, nama aku Makena, aku dari kelas 9A, aku juga temannya Marco. Yeay. Perkenalkan, nama aku Mika, aku dari kelas 9A dan aku juga teman sekelasnya Marco. Yeay. Nih kita tanya dulu sama teman-teman Marco kali ya. Kalau di kelas, Marco itu gimana? Wow, amazing banget, Aduh. amazing banget. Aku tuh terpesona banget. Marco kayak, malu. Iya, jadi kalau kita nggak bisa MTK, guru kita tuh, guru pendamping kita tuh Marco. Oh gitu. Gak pelit juga ya Marco-nya. Friendly gitu. Karena aku juga inget banget waktu itu kita lagi belajar rumus Al-Khawarizmi. Apa tuh? Itu tuh yang dibikin sama ilmuwan dari Yang dari Persia dari Waduh, Persia gitu. mantep banget. Materi matematika. buat persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Nah, di situ tuh guru kita sedang menjelaskan step by step rumus-rumusnya dan Marco bisa mecahin rumus-rumusnya. Itu bahkan bukan soal tapi rumus. Keren banget. Iya, ini kali ini hostnya agak takut ditanya matematika. Marco jangan tanya kami matematika, please. Jadi emang Marco itu aktif banget di kelas ya dan juga bantu teman-teman. Nah, kita beralih lagi tentang OSN lagi. Marco pertama kali Marco tuh yakin untuk ikut OSN itu kapan? OSN yang baru-baru ini. Eh, Pertama kali kan SD kan aku ikut kelas bintang. Nah, emang dari pas kelas bintang emang kan semua tujuan kalau olimpiade hampir semuanya tuh tujuannya buat OSN karena yang Yes. itu kayak olimpiade kan juga dari pemerintah kan itu kayak yang paling bergengsi gitu loh di Indonesia. Yes, Jadi betul. dari pertama kali kelas bintang juga disiapinnya buat itu juga sih. Jadi akhirnya pas kelas 5 aku ikut gitu. OSN. Oke, jadi dari kelas 3 persiapan, terus juga ikut kelas bintang ya. Terus kelas 5 OSN. Kalau OSN yang baru-baru ini, Marco lalui gitu, ada nggak sih kesulitan yang pernah dialami selama belajar atau pada saat mengerjakan soal kayak, ini soal susah banget nih gitu. Kalau Jessica kan merasa kesulitan nggak Jess kalau ini biasanya? Kesulitan. Dari nomor 1 ya? Kalau teman-teman matematika biasa? Gimana? Susah banget. Saya harus manggil Marco. Iya, Harus manggil Marco. Iya kayak tolong Marco gitu. Kalau Marco menemukan kesulitan nggak? Kalau di olimpiade kan kayak kalau OSN kan siapa aja boleh ikut asal juga nanti pas lulusnya masih SMP gitu loh. Kalau misalnya OSN SMP harus ikut, yang penting masih SMP. Jadi kayak kalau kelas 9 gak mungkin ikut kan. Karena itu tuh kayak per tahun gitu. Jadi nanti Oktobernya kan udah SMA gitu. Atau Septembernya lah gitu. Kalau jadi aku tuh pertama kali OSN kan pas kelas 7 terus juga nanti akhirnya kan kelas 8. Cuman waktu itu kan karena lompatnya jauh dari SD juga ya aku kesusahan gitu. Terus juga di lomba-lomba lain juga ya kalah gitu. Ya karena kan pelajarannya juga beda gitu kan. Kalau di SMP banyak banget persamaan kuadrat sampai pangkat 3, pangkat 4 juga banyak gitu. Terus jadinya aku jadi aku di kabupaten nomor 6 gitu. Jadi gak lolos. Nah, tapi yang OSN ini kelas 8 naik kelas 9 ya karena kan aku udah setahun tuh udah persiapan tuh kan, udah fokus banget. Terus jadi ya udah aman sih semua. Oh, oke. Jadi Marco tuh tetap menemukan kesulitan dalam prosesnya ya Jessia dan juga teman-teman. Prosesnya Marco ini panjang banget dari SD sampai sekarang dia dapat medali emas nasional lagi dengan jumlah skor sempurna terbanyak gitu ya. Boleh nggak sih dijelasin Marco maksudnya jumlah skor sempurna terbanyak tuh kayak gimana sistemnya? Kan kayak kalau OSN matematika kan cuman 10 soal kan. Yes. Satu hari 5 soal. Itu tuh di satu hari itu waktunya 2,5 jam. Jadi kita harus nulis kayak uraian gitu, kayak gimana cara kamu dapet jawabannya, atau mungkin kalau
ada yang ngebuktiin ya buktikan jawabannya bisa sampai situ. Itu tuh kayak terus nanti bakal uraiannya itu bakal dinilai dari 0 sampai 7 masing-masing soal. Oke. Terus jadi kalau nilai sempurna terbanyak tuh banyak 7-nya yang paling banyak gitu. Oh, jadi kalau misalnya ada 10 soal, jumlah 7-nya ada 9 gitu, berarti itu jumlah sempurna gitu ya? Oh, Nilai keren sempurna banget. terbanyak gitu. Iya, Makanya namanya nilai sempurna terbanyak. Yes, keren banget. Mungkin Tapi aku itu penasaran juga sih kayak satu hal dalam persiapan OSN ini Marco tuh kayak lebih belajar sendiri atau dibimbing guru atau keduanya, kombinasi keduanya untuk Eh, persiapan. Kalau aku sih kan kayak aku juga jenis orangnya juga bukan yang kayak rajin banget kayak belajar sendiri gitu loh. Jujur kali itu, Kan jujur. kan jadi biasanya juga aku ikut les gitu loh. Tiap apa ya waktu itu pas mau menjelang OSN sih tiap hari. Cuman waktu dulu cuman palingan 2 kali seminggu gitu. Itu tuh ikut les buat olimpiade gitu loh. Jadi pasti ada guru pembimbingnya. Terus kan mereka kan udah berpengalaman kan. Jadi kayak mereka ngajarin semuanya gitu tentang OSN. Terus nanti gimana pelaksanaannya. Jadi mau nggak OSN atau OSN pun tetap ada bimbingannya ya, nggak ke skip gitu. Jadi untuk bekal lah di masa depan. Soalnya juga kan kayak kalau OSN tuh kan levelnya kan udah susah banget gitu dibanding pelajaran benar-benar. sekolah gitu kan. Oh, bener-bener. Jadi Berarti nggak pernah remedial ya? Enggak. Jujur nggak pernah. Kalau kita mungkin teman-temannya kayak Gimana nih? teman-temannya gini, kalau kita remedial miss gitu ya. Berapa kali ya? Kalau teman-teman sendiri di dalam kelas, tadi melihat Marco kan sebagai seorang guru, partner kamu gitu. Kira-kira terbantu nggak sih dengan adanya Marco? Dan boleh cerita nggak ada satu momen di mana kamu kayaknya susah banget dengan adanya Marco kamu terbantu? Kan kayak semua momen sebenarnya gitu. Banyak sih, tapi kalau dari aku pernah ada satu materi yang belum aku kuasain di matematika, tapi di situ aku nanya Marco dan aku jadinya ngerti. Dan aku pernah sekali jawab di papan tulis, terus Marco ngeliat belakang ke aku, terus dia kayak proud banget. Oh my god, Marco. Ini tipe-tipe cowok yang ini nggak sih apa sih act of service? Bukan sih. Gentleman lah ya. Gentleman parah. Aku juga punya. Jadi waktu itu Ini kayak aku punya aku juga. aku juga punya. Ini juga aku suka banget. Jadi waktu itu aku lagi ngerjain soal matematika. Yes. Dan waktu itu aku lagi agak kesulitan. Nah, itu aku suka banget karena belakang aku ada mejanya Marco tuh. Jadi gampang banget. Aku hadap belakang, Marco tolongin aku dong yang ini. Nah, waktu itu aku dijelasin cara ngerjain soalnya. Tapi Marco juga ngajarin gimana cara ngerjain soal itu dengan angka yang lain. Jadi dia ngajarin aku buat bisa ngerti secara umum juga, nggak cuma berpaku pada satu soal doang, satu angka doang gitu. Dan menurut aku itu sangat bermakna karena ya aku diajarin secara umum juga, nggak cuma satu soal doang. Jadi aku juga bisa ngerjain soal yang lain. Ih, keren gitu. banget Marco. Dan teman Marco ada yang lain, ada yang di kameramen belakang sana. Terbantu nggak dengan adanya Marco? Iya, bantu banget. Terbantu banget. Ada nggak momen tertentu? Tiap hari katanya. Tiap hari. Itu Marco-nya kayak senang sekali. Kalau kalian dari SD bareng sama Marco atau? Aku dari SD sama Marco. Oh. Terus gimana? Makanya cerita dong. Dari SD gimana Marco ini? Dulu pertama kali aku ketemu Marco, aku amazed banget karena tiap upacara dia ke depan. Iya, Ke depan terus ngapain tuh? iya, Prestasi ya. iya prestasi Matematika. matematika banyak dia. Oh, banyak. Terus aku juga pernah karena aku satu kelas 3-nya, jadi aku juga sering ngeliat Marco kalau lagi ngerjain matematika, dia paling cepet. Dia paling cepat, terus aku pernah lihat prosesnya dia masuk ke bintang matematika juga. Jadi ya, dari situ aku kayak ngeliat Marco, wow, amazed banget aku karena dia punya banyak banget kan prestasinya. Kalau kamu sendiri kenal Marco dari kapan? Aku baru dari SMP. Aku tuh kelas 7 pernah sekelas sama Marco. Itu aku juga udah amazed banget karena dari kelas 7 juga kalau upacara bisa maju, namanya disebut 10 Marco kali lagi, atas Marco lagi prestasinya. gitu ya? Even udah ketebak juga.
keren banget. Tapi jadi inspirasi nggak buat teman-teman di sini? Banget, banget, banget. Oh ya, kalau nggak salah ada salah satu dari mereka itu pernah ikut. Kamu ikut ini ya? Eh, kayak Isaac gitu. Aimon, bener. Bener kan ikut Aimon ya? Waktu oh gak apa-apa, gak apa-apa. Marco-nya kayak, aku juga mau ditanya nih. Waktu itu Aimon gimana sih? Apa itu juga sebagai salah satu dorongan kamu karena Marco juga menginspirasi kamu gitu? Itu aku waktu belum begitu kenal sama Marga sih karena kelas 8 kan. Iya, iya. Aku ikut Aimun buat nambah pengalaman aku karena itu lagi ada kesempatan banget buat aku bisa ke luar negeri untuk lomba. Aku selalu punya impian buat pergi ke negara lain untuk ikut lomba dan kebetulan banget Aimun adalah salah satu lomba yang menyediakan hal tersebut. Wih, waktu itu kamu kemana sih ke Aimunnya? Yang pertama Aimun 17 aku ke Thailand, yang kedua Aimun 18 aku ke Malaysia. Wih, keren banget. Berarti di sini bisa kita buktikan bahwa anak-anak Taruna Bangsa itu berprestasi dan juga Makena itu kalau gak salah pernah ikut banyak lomba, termasuk dia tuh punya bakat dance. Di episode waktu itu ya kita udah pernah podcast ya. Iya benar. Kalau mau tahu kita tonton bersama Pak Pandu yang gini-gini ya. Iya, jadi selain memang Marco-nya juga berprestasi, teman-temannya juga berprestasi, saling mendorong untuk terus berprestasi. Jess, ada yang mau ditanya lagi, penasaran nggak? Mungkin aku penasaran juga sih siapa sih sebenarnya yang kayak memberikan dukungan paling banyak untuk Marco gitu. Yes, betul. Sama. Udah pasti sih kan orang tua itu pasti. Karena kan mereka juga maunya juga aku nanti sukses gitu pas kuliah juga dapat universitas bagus. Jadi pas dari kecil gitu udah disupport gitu buat ikut lomba-lomba gitu. Oke. Ada nggak yang mau Marco sampaikan ke orang tua untuk berterima kasih karena Marco udah sampai di titik ini? Boleh banget. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Terima kasih papa sama mama dari dulu, dari waktu dulu kelas 1 dari TKB ya udah diajarin banyak semuanya lah, banyak. Termasuk matematika, terus juga pelajaran lain di sekolah. Sampai sekarang aku bisa jadi Marco menang yang olimpiade. Yes. Terus Sangat juga ya, Oke Marco, pas kamu tahu kamu dapet juara terbanyak sempurna, itu apa sih yang kamu rasain Marco? sebenarnya ya seneng aja sih gara-gara kan emang tujuan aku juga kan ini kan sebenarnya OSN terakhir aku kan, karena aku kan nanti mau ke Singapura. Kalau di Singapura nggak kalau OSN udah gak bisa ikut kan, adanya SMO itu. Jadi terus juga pas SD aku kan terakhir kali juga cuma dapat honorable mention. Jadinya buat yang ini aku goalnya buat yang tahun itu emas gitu. Jadi ya seneng gitu loh. Dapat terus juga nilai sempurna terbanyak sama medali emas tuh jadi betul kayak Perfect combination gitu ya. ya sama pas gitu kayak buat yang OSN terakhir gitu. Oh, jadi karena ini momen terakhir, jadi ini juga kayak gong karena dapat emas, terus juga dapat skor sempurna terbanyak gitu. Save the best for the last. Yes, benar banget. Teman-temannya dari tadi sebenarnya udah gelisah pengen nanya. Apa nggak? Ada yang mau nanya nggak? Nah, kita ada pertanyaan nih tentang manajemen waktu. Gimana sih Marco cara kamu nge-manajemen waktu dengan baik? Kalau kamu ada sekolah, ada lomba OSN, kamu ada les, kamu main game gak? Ya Ya, kadang. Aku suka main game juga, gimana sih caranya? Pak, kalau aku sih kalau manajemen waktu kayak kalau buat olimpiade sebenarnya dari dulu juga palingan kayak yang penting konsisten gitu loh, tiap hari belajar walaupun gak banyak juga palingan cuma 1 jam gitu khusus olimpiade juga pasti oke gitu loh. Nanti lama-lama juga kalau mau belajar 3 jam juga gak kerasa gitu. Terus jadi kayak kalau 1 jam tiap hari kan juga pasti bakal ada waktu buat ngerjain PR sama yang lain-lain.
Nah, pas udah mau OSN-nya, nah itu baru beneran difokusin gitu. Terus teman-teman aku tuh yang Olimpiade juga tuh, mereka tuh sampai dapet sampai udah berapa minggu sebelumnya aja udah gak masuk sekolah gitu buat fokus ke OSN. Atau mungkin kayak belajar tapi ke sekolah tapi belajar OSN, nggak ikut pelajaran. Kalau aku beberapa hari sebelumnya gitu pasti aku di rumah gitu, dispensasi gitu, biar bisa belajar. Keren banget. Jadi manajemen waktunya adalah tetap belajar mau sesibuk apapun ya teman-teman ya. Walaupun cuma 1 jam, nggak cuma situ lama sih ya Jess. 1 jam, tapi masih ada menyempatkan waktu untuk belajar. Ini dari Miss Vanes juga penasaran. Ada nggak sih guru di Taruna Bangsa sendiri yang mendorong kamu untuk, ayo Marco kamu bisa pasti ikut OSN dan juga support Marco selama proses OSN itu? Kalau guru gitu, kalau guru SD, guru SMP kan beda kan. Kalau dari pas masih SD itu, kan aku kan kelas bintang kan MTK tuh sama Bu Sinta. Nah Bu Sinta tuh emang dia itu mau kayak mau ambis gitu loh, mau biar aku bisa dapet OSN gitu. Terus juga ada juga yang guru bintang IPA Pak Yanto. Terus kan Halo, Pak aku kan Yanto. soalnya juga bisa, aku kan juga bisa IPA kan. Jadi kadang-kadang aku suka ikut-ikut aja. Aku juga diceritain juga gitu tentang dulu ada anak TB si Zayan Virus, dia dapat medali, aku lupa gitu. Kayaknya enggak ingat lah aku. Terus ada juga kakaknya juga si Mikael juga menang OSN juga. Jadi kayak aku juga dibilang nanti kamu juga menang OSN ya, terus juga disupport gitu. Sampai aku ikut OSN gitu. Kalau di SMP itu aku paling banyak disupport tuh sama Pamer karena kan dia juga Hai, dari Pak dulu Mayer. dari dulu kan juga guru OSN kan. Ya. Jadi kayak dia tuh juga ngajarin aku. Terus walaupun juga kan beda kan materi pelajaran biasa sama OSN kan. Dia juga bisa gitu karena emang dari dulu emang udah jadi guru OSN. Yes. Gitu. Jadi ada juga peran guru yang dimana mensupport Marco sehingga bisa juara OSN, dapat medali emas gitu. Ada lagi pertanyaan dari Jessica? Marco, ngomong-ngomong soal matematika nih, ada nggak sih materi yang kamu rasa itu materi yang susah atau yang membuat kamu mungkin sedikit kesulitan? Sebelum Tapi ke kamu Marco. suka gitu. Kayaknya ke teman-temannya dulu. Iya, deh. ke teman-temannya nih. Kita semua simis kayak gitu. Coba kalau dari Makena sendiri. Kalau dari aku sendiri, sebenarnya materinya aku bisa, tapi karena aku juga suka kerumitan di rumus-rumusnya. Tapi ya kalau disuruh pilih satu gak bisa sih, karena lumayan banyak yang aku belum bisa kuasain, karena passion aku juga bukan di hitungan. Aku lebih ke literasi. Asik. IPS banget. Sastra banget ya. Kalau Pak itu gimana? Aku juga sama kayak Markena, karena biasanya tuh aku lebih pusing kayak rumusnya, habis ini aku harus ngapain, habis ini aku harus apa. Tapi ya sama juga, aku nggak ada materi spesifik yang aku bener-bener aduh susah banget, karena ya ada banyak, jangan disebutin. Jangan disebutin. Jujur banget nih. Tanya sama kakaknya, Kak, kalau kakak apa gitu. Gimana Kak MTK-nya? Waduh, Semakin seru. Ya, itu hashtag dari Pak Marcel. Pasinaga. Iya. Hai Pasinaga. Susah nggak, Jess? Ya, dibilang susah, pasti saya nemuin titik sulitnya, cuman saya pasti terus mencoba dan mendengarkan dari pembelajaran Pasinaga gitu. Puitis sekali. Pak Marcel bangga nanti sama. Kalau dari Marco, dari pertanyaan Jessica tadi, ada nggak sih materi yang susah banget? Kalau di sekolah kan aku kan emang dari dulu gitu. Terus juga suka kalau pas SD juga udah diajarin kan materi SMP juga ada beberapa. Jadi juga kalau pelajaran sekolah ya nggak terlalu ada sih gitu. Cuman kalau pelajaran kalau di Olimpiade yang aku suka pusing tuh apa tuh teori bilangan itu. Itu kayak
Apa tuh? Kalau misalnya ada suatu persamaan kayak semua solusi bilangan bulat gitu loh. Harus bilangan bulat gitu. Ini bukan mikir semua nih. Kan kayak kalau aljabar kan banyak koma-komanya kan. Iya. Kalau teori bilangan kayak versi aljabar tapi yang disuruh cari tuh yang nggak ada komanya gitu. Oh. Ada komanya ya. Kita cuma ngehnya sampai nggak, kita semua kayak jangan. Kayak ada komanya gitu. Kalau Marco sendiri, materi apa yang paling Marco suka? Rasain. Iya, di matematika. Kalau suka sih kayaknya biasanya sih secara umum ya itu geometri gitu loh. Asal kalau terlalu rumit aku nggak suka. Tapi kalau biasanya sih suka karena apalagi kayak kalau di SD tuh kan banyak pindah-pindahin gitu tuh. Terus juga banyak eksplorasinya gitu loh. Kalau yang kayak gituan aku suka banget itu. Cuman kalau di SMP tuh kayak lebih banyak cari panjang ininya, terus kalau ada kesebangunan gitu. Kalau itu aku nggak terlalu suka. Kalau jadinya kalau di SMP di Olimpiade yang aku paling suka sih kombinatorik. Itu tuh Apa kayak itu? Teman-teman langsung kayak, itu apa? ya misalnya kayak ada 10 orang lari. Ada berapa banyak kemungkinan juara 1, juara 2, juara 3 gitu loh. Oh, peluang. Iya, ada hubungannya gitu. Oh, mantap. Ada nggak sih soal Olimpiade yang paling kamu ingat yang, aduh aku suka banget nih, ada nggak? Boleh nggak cerita? Apa ya kalau ngerjain sosial aku kerjain aja. Kalau seru, tapi aku tuh gak suka kalau nginget itu aku nggak terlalu suka kalau nginget soal gitu. Jadi kayak habis ulangan juga. Tadi kalian nomor 35 bisa gak? Apa ya nomor 35? Oh, iya benar. Jadi palingan yang aku inget juga pas kemarin USN nomor 10. Itu tuh karena aku suka gitu soalnya. Terus juga emang yang paling susah sih biasanya dibilang. Itu Sama yang apa lain. soalnya? Itu tuh kayak misalkan ada pizza. Oke. Kalau kita mau kasih satu topping itu nanti nutupin setengah lingkaran gitu. Jadi kayak kalau aku kasih pepperoni gitu. Itu tuh nanti setengah lingkaran kan. Setengah. Oke, lanjutin. Terus Kalau misalnya dikasih 3 topping ya. Misalnya pepperoni, apa tuh keju, satu lagi apa? Daging. Sama aja ya. iya nggak apa-apa. Udah. Itu tuh kayak berapa bagian gitu. Berapa peluang ada bagian yang kena tiga-tiganya. Coba dihitung makin. Itu mah susah itu. Banyak yang nggak bisa juga itu. Karena sebenarnya soalnya udah ada, makanya nilainya berapa? Jawabannya. Bika berapa Bika? Berapa ya itu? Berapa Marco? Plang. Berapa Marco? Awal aku lupa juga 1/4 atau 3/4 gitu. Dia bikin soal, dia yang jawab sendiri. Gak apa. Keren banget. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Marco. Coba dong Marco, aku mau nanya satu hal yang aku penasaran banget, yaitu tentang universitas. Kira-kira kamu ada nggak universitas impian kamu? Universitas impian sih. Pokoknya kalau aku nanti ke universitas tuh aku maunya gitu kayak yang top gitu loh di dunia. Jadi kayak maunya Harvard atau MIT gitu. Amin. MIT? Yang mana aja. Cuman aku kalau jurusan aku nggak tahu. Aku soalnya kayak mau kerja jadi apa juga aku belum terlalu tahu. Oke. Yang penting sekarang sudah memupuk banyak prestasi untuk masa depan yang gemilang nanti untuk Marco. Nggak apa, aku ada kesamaan sama Marco. MIT. Langsung ini dia MIT. Semoga ketemu nanti ya sama Marco ya. Yang satu bidangnya apa, yang satu lagi apa gitu. Oke, teman-teman, itu tadi obrolan yang seru banget dengan Marco dan juga teman-teman Marco. Tepuk tangan lagi sekali lagi. Semoga sharing-sharing yang tadi kita kasih ke teman-teman penonton ini menjadi sebuah inspirasi, dan juga selamat kepada Marco yang sudah menjuarai OSN nasional dengan mendapatkan medali emas ya, dan juga jumlah skor sempurna terbanyak. Semoga setelah ini masih banyak lagi momen-momen spesial dan juga olimpiade-olimpiade lain yang pastinya mengharumkan nama
Marco dan juga alma mater. Oke, sebelum closing, kita mau tunjukin dulu medali kebanggaannya Marco. Aduh, berat. Aduh. Silakan Marco ditunjukkan ke sana. Yeay. Boleh diangkat lagi Marco, diambil boleh. Ini keren banget ya, kayak medali aku nih. Boleh dikalungin kali ya? Ada Boleh, orang ASN. Wah. Boleh diangkat. Oh, belum rapi. Boleh diangkat? Gimana kayaknya? Yes, keren banget. Olimpiade Sains Nasional. Dan juga momen pengangkatan medali ini asik. Menjadi momen terakhir juga bagi kita semua. Terima kasih teman-teman yang sudah sharing di sini dengan kehebatannya masing-masing, dan Miss Vanes bangga banget sama teman-teman di sini, masih muda tapi mau berprestasi. Terima kasih ya. Dan jangan lupa teman-teman di luar sana semoga menonton nanti Podstars edisinya Marco dan juga jadi inspirasi tentunya untuk terus berkarya dan juga berprestasi di usia muda. Dan itu aja. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu di Podstars selanjutnya.